Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan kurang satu apapun. Baik anak-anak, hari ini nanti kita akan mempelajari kompetensi dasar kita tentang pembuatan handle. Baik anak-anak, sebelum kegiatan belajar kita mulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Doa mulai. Doa selesai. Baik, Abi Syahrul, Ahmad Kazul, tugas-tugas yang sudah Bapak sampaikan melalui Google Classroom, segera nanti kalian kirim melalui Google Classroom. Kalau memang kalian kesulitan mengirim tugas melalui Google Classroom, kalian langsung bisa mengirim tugas paket hemat ya, melalui WA, gitu ya. Baik anak-anak, sesuai dengan kompetensi yang kalian pelajari pada hari ini adalah tentang pembuatan handle. Seperti biasanya sebelum kegiatan praktek dibuat dulu perencanaan kerja. Untuk itu sebagai bahan pembuatan perencanaan kerja, Bapak akan membagikan buku paket yang berkaitan dengan pembuatan handle mesin. Anak-anak, sebelum kalian membuat perencanaan kerja, saya ada metode baru. Bagaimana satu teknik mengajak pikiran kalian untuk tenang, ya, merefresh, supaya kalian punya ketenangan, fokus pada pekerjaan, dan akhirnya pekerjaan kalian akan berjalan dengan lancar. Teknik ini bisa kalian praktekkan tidak hanya saat belajar saja. Jadi teknik ini bisa kalian praktekkan dimanapun berada. Jadi sedot, tahan berapa? 7 ya. Kemudian buang 8. Lakukan 3 kali. Itu secara nggak langsung kamu menghentikan total pikiranmu, merefresh itu. Ini kan kelihatannya kan kayak main-main gitu ya. Ya, tapi ini sudah diteliti sama ahli psikologi ya, untuk menenangkan pikiran. Namanya mindfulness. Orang Islam sama dengan tahajud itu loh ya. Orang Hindu punya meditasi, ya, orang Islam punya tahajud. Nah, secara umumnya namanya mindfulness. Oke, dipraktekkan ya, supaya kita semua nanti Bapak praktekkan, kalian juga praktekkan. Ingat, 4, 7, 8. Hirup 4 detik, tahan 7 detik, buang 8 detik. Jadi ojo nyusu-nyusu, jangan buru-buru. Oke, kita praktekkan ya. Pada posisi duduk tegap. Hirup 1, 2, 3, 4. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik, itu tadi teknik mindfulness untuk meringankan kerja otak kita, menghentikan otak kita supaya tidak terlanjur capek. Dihentikan, baru mulai lagi pekerjaan. Baik anak-anak, kita
Silahkan kalian buat perencanaan kerja dari buku paket yang sudah Bapak bagikan. Buat perencanaan kerja, begitu ya? Oke, saya beri kesempatan 3-4 jam pelajaran ini untuk membuat perencanaan kerja pembuatan handle mesin. Saya persilakan. Nah, dibuka. Oke, yang mau presentasi monggo, biar kita lihat sama-sama Bapak dan rekan-rekan kalian bagaimana teknik pembuatan handle mesin. Kita saling berbagi, saling mengisi. Kalau ada yang kurang pas tekniknya nanti disampaikan. Monggo, saya persilakan. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang benda kerja yang panjangnya 120 mili, pakai tab dan jadi langsung masukkan situ dan nilai. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari teman kalian tentang pembuatan handle dan mur. Mungkin ada yang punya ide lain atau teknik lain dalam pembuatan handle dan mur ini. Silakan monggo, siapa? Oh ya, monggo. Langsung aja ya. Saya mulai dari membuat handle dengan panjang 50 mili dan mengukur terus panjang 30 mili dengan diameter 12 mili, tapi saya menggunakan senai lagi dan menggunakan bubur. Dapat ya? Kasih itu cukup. Oke. Terima kasih. Kita kasih close. Itu tadi beberapa presentasi dari rekan-rekan kalian tentang pembuatan handle mesin dan mur. Bapak akan mereview ulang ya, mungkin tadi ada beberapa teknik yang kalian tidak sampaikan. Perlu Bapak sampaikan agar teknik bubut kalian itu pada diameter yang pas. Jangan membiasakan bolak-balik ini pekerjaan. Maksimal 2 kali pencekaman. Baik anak-anak, demikian tadi kegiatan pelajaran kita pembuatan handle yang kalian mulai dengan pembuatan perencanaan kerja. Sekian pertemuan kita pada hari ini, akan kita tutup pelajaran ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ditutup dulu Mas ya, doa dulu ya. Ya. Akhiri kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa saya. Untuk mengawali kegiatan praktek kita pada pagi hari ini dan selesai nanti, marilah kita berdoa mulai. Sudah di tempat gerak Mandani kegiatan kita pada pagi hari ini satu rangkaian dengan kegiatan minggu yang lalu, pembuatan perencanaan kerja dan kalian presentasi tentang bagaimana benda kerja itu dilaksanakan. Yang untuk kegiatan kali ini adalah eksekusi. Bagaimana teknik-teknik penyelesaian benda kerja akan kalian laksanakan di sini. Itu harapan saya kalian bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sudah dipersiapkan untuk materi tulisnya berkaitan dengan kegiatan praktek.
dilaksanakan di sini ujian lulus kurang lebih 1 jam. Setelah itu kalian sudah mulai melaksanakan kegiatan sampai selesai. Dari kegiatan yang sedikit memutar otak menuju ke kegiatan yang memutar otak juga bergerak dengan fisik, skill Mas ya. Saya ingin mencoba satu teknik yang namanya merefresh ya, mindfulness yang merefresh supaya kalian bergerak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain itu seger ya. Boleh berdiri, boleh duduk. Mau berdiri apa duduk? Berdiri aja. Kalau berdiri aja sikap sempurna, tangannya nanti gini aja ya. Terus tekniknya kemarin berapa? 4, 7, 8 ya, 4, 7, 8. Ini kalian bisa saat awakmu tegang bekerja, musuh ben kerja tegang, kowe kudu muring-muring ae. Teknik ini lakukan ya, 4, 7, 8. Mari kita mulai sama-sama. Tarik, tahan, lepas. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan praktek, lancar dan sukses selalu. Benda kerja sudah kita persiapkan, kalian bisa memulai praktek. Setelah saya istirahatkan, langsung ya, istirahat di tempat, gerak. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah selesai estimasi waktu kita tadi sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 ternyata sudah kalian selesaikan. Sampai jam 2 sempat istirahat 1 jam nggak sampai? Setengah jam. Berikutnya nanti akan saya evaluasi. Evaluasi tentang teknis tadi sudah Pak Sigit perhatikan satu persatu teknik kalian mengerjakan. Kemudian bagaimana mengatur alat bantu, tidak berserakan di mesin duduk, tapi ada tempatnya sendiri. Terus mengorganisir pekerjaan. Spindlenya dulu kalian kerjakan, baru beranjak ke murnya. Itu dan semuanya sudah dikerjakan dengan baik. Tinggal pengerjaan teori sudah, pengerjaan prakteknya sudah, kemudian perencanaan kerja sudah, teori sudah, praktek sudah. Tinggal nanti Pak Sigit akan mengevaluasi. Saya kira itu ada kurang lebihnya dari saya. Secara pribadi mohon maaf, secara kedinasan yaitu memang kalian harus bekerja sendiri. Siap gerak mengakhiri kegiatan kita pada siang ini. Semoga apa yang kita lalui benar-benar tersampaikan. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Dok. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sigit Yakin, calon untuk penggerak angkatan ke-4 dari Kabupaten Nganjuk.
Seharian saya mengajar di SMK Negeri 1 Kertosono. Pada kegiatan kali ini adalah bagaimana saya mengaplikasi diferensiasi pembelajaran yang terdiri dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk dalam kegiatan pembelajaran praktek. Serta saya akan mengaplikasi satu teknik berkesadaran penuh atau mindfulness yang digunakan untuk merefresh, untuk membuat kesegaran baru dari sisi psikis dan fisik anak-anak dari satu kegiatan dan berada di kegiatan yang lain supaya berhasil dengan maksimal. Sementara pada kegiatan berdiferensiasi, pada saat pembuatan rencana kerja, anak melakukan kegiatan berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi kontennya adalah anak tersebut menggali informasi baik melalui web atau membaca-baca buku yang berkaitan dengan pembuatan rencana kerja. Sementara pada diferensiasi proses, anak melaksanakan pembuatan rencana kerja. Dilanjutkan dengan diferensiasi produk berupa PowerPoint yang digunakan anak untuk presentasi. Dilanjut pada kegiatan praktek. Pada kegiatan praktek ini ada 3 diferensiasi yang dilaksanakan, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten, anak membawa perencanaan kerja yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Sementara pada diferensiasi proses, anak berproses membuat benda kerja sesuai dengan perencanaan kerja yang dibuat sebelumnya. Sementara pada diferensiasi produk, yaitu produk hasil pekerjaan anak-anak yang sudah disusun melalui perencanaan kerja tersebut. Pada kegiatan berkesadaran penuh, setelah anak melakukan kegiatan berdoa, kemudian absensi, dan dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi terkait dengan proses yang dilaksanakan berupa pembuatan proyek. Dikala pada saat kejenuhan tersebut, maka berkesadaran penuh dilakukan dengan teknik stop. Pada teknik itu, anak melaksanakan kegiatan berkesadaran penuh dengan berdiri, dimulai dengan mengambil nafas selama 4 detik, kemudian menahan nafas selama 7 detik, dan mengeluarkan nafas selama 8 detik. Dan setelah itu hasilnya luar biasa. Anak seolah-olah bisa merefresh pikirannya setelah melalui hal-hal yang di depan tadi cukup menyita pikirannya. Akhirnya setelah melaksanakan kegiatan berkesadaran penuh atau mindfulness, anak bisa melanjutkan kegiatan praktek dengan baik. Dan hasilnya dari kegiatan ini adalah satu produk atau benda kerja yang dibuat sesuai dengan hasil perencanaan kerja sebelumnya. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan praktek, dimulai dari perencanaan kerja, kemudian dilanjutkan dengan presentasi mengenai perencanaan kerja yang sudah dibuat, tentang benda kerja yang dibuat, dan diakhiri dengan pembuatan benda kerja. Di sela-sela kegiatan itu, anak kita ajak untuk melaksanakan teknik berkesadaran penuh atau mindfulness untuk merefresh pikiran fisik anak-anak, dan hasilnya adalah pembuatan benda kerja yang baik. Demikian dari proses kegiatan diferensiasi dan berkesadaran penuh dipraktekkan pada pembelajaran praktek berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.